Hai Human Eternity, kembali lagi bersama saya Great Day Dharma. Dan sebelum video ini dimulai, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Ya, dan semoga saja di tahun baru ini, di tahun 2021, kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yo, langsung saja kita mulai video ini. BTW, saya yakin pasti ada dari kalian yang menonton ini tentunya sudah melakukan keputusan yang besar untuk merubah hidup kalian menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin misalnya kalian ingin berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dengan cara misalnya ya belajar lebih giat lagi, menghilangkan kebiasaan buruk seperti berbohong, begadang, keseringan main HP dan seterusnya. Atau mungkin ingin bisa mengendalikan emosi gitu, jadi biar gak gampang marah, biar tetap sabar, calm, santuy gitu. Nah, tapi bagi yang sudah berniat kayak gitu dan bagi yang sudah melaksanakan tentunya congrats bro, congrats, I really appreciate it. Woo! Ya, setidaknya kalian sudah berani untuk berniat dan sudah berani untuk melakukan. Ya, pokoknya jangan dipikirkan soal kegagalan dulu, pikirkanlah apa yang akan bisa kalian dapatkan dari situ. Karena saya percaya bahwa kalian semua pasti bisa melakukan perubahan tersebut. Oh ya, ngomong-ngomong soal kepercayaan, itulah yang akan kita bahas kali ini, yaitu konsep kehidupan, konsep kepercayaan. Oh ya, sebelum itu, jika ada yang nanya, Dharma, ini videonya dibuat di kamar ya? Yoi, ini videonya dibuat di kamar karena kita mau mencoba hal-hal baru. Dulu kan biasanya outdoor, di mana, teras rumah atau di mana gitu, pokoknya biar kelihatan dikit alamnya. Sekarang kita coba di dalam kamar, biar ada bantal, dinding, kasur, biar bisa relax bro. Ya, mari kita lanjut aja, nggak usah banyak itu, nggak usah banyak gaya. Nah ya, jadi seperti yang saya contohkan tadi, itulah yang disebut kepercayaan. Tapi apa sih yang enak dari konsep kepercayaan ini? Apa yang menarik, apa yang unik gitu? Nah, bagi yang bertanya seperti itu dan khawatir, mari kita simak di video ini langsung gaskeun. Jadi seperti yang kalian tahu, kepercayaan itu berasal dari kata percaya. Dan saat kita percaya, itu berarti kita sedang menaruh harapan yang besar terhadap apa yang kita inginkan. Kita mempercayai dan menaruh harapan terhadap sesuatu agar kita semua bisa menjadi lebih baik lagi dan untuk tujuan tertentu lah tentunya. Seperti misalnya kalian percaya terhadap sahabat kalian, percaya terhadap kemampuan, dan percaya terhadap orang tua kalian dan sebagainya lah. Ya, seperti itu contohnya. Dan tidak semua yang kita percaya itu bisa menjadi kenyataan kan. Kadang-kadang kepercayaan itu bisa hancur atau bisa gagal lah. Kalau mau dihaluskan bahasanya, intinya itu tidak sesuai harapan alias mengecewakan tuh. Ya, karena saya yakin setiap manusia itu pasti pernah percaya. Maka dari itu semua manusia juga pasti pernah merasakan kekecewaan. Ya, karena dari itu kita nggak bisa terus-terusan percaya dan tidak bisa terus-terusan kecewa. Hidup itu memang seperti itu, selalu berubah-ubah sesuai alurnya. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, kepercayaannya kayak gini, lu percaya sama teman lu sendiri, terus ngomong kayak gini, ya bukan ngomong sih, kayak misalnya kamu itu teman baikku gitu, terus tiba-tiba beberapa hari gitu kemudian ada teman lu itu ngelakuin sesuatu yang buat lu kecewa gitu, nggak tahu apa. Terus habis itu ya akhirnya lu kecewa, pasti sakit kan. Atau misalnya mau contoh yang lebih spesifik lagi, ada misalnya kalian ditolak. Nah, itu dia, kalian ditolak sama orang yang kalian suka itu. Nah, padahal kalian sudah berusaha keras buat dapetin dia, udah berusaha untuk menunjukkan kekuatan, berusaha untuk sabar menghadapi dia, tapi waktu menyatakan perasaan tiba-tiba kalian ditolak. Itu kecewa bukan main, men. Itu damage-nya berlipat ganda gitu loh. Nah, seperti itulah contoh kekecewaan. Nah, tapi so far yang paling jelas, kekecewaan itu memang sangat menyakitkan, nggak bisa dipungkiri lagi, emang benar-benar menyakitkan. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu bahwa gue itu percaya banget sama yang namanya konsep karma. Bukan konsep, lebih tepatnya hukum karma. Nah, dimana apa yang kita lakukan ke orang lain pasti akan kembali lagi ke kita. Nah, seperti itulah. Jadi
Jika kalian sudah dipercaya sama seseorang ataupun banyak orang terhadap sesuatu gitu, kalian dipercaya sebagai apa-apa, tolong jangan hancurkan kepercayaan mereka. Kenapa? Karena kepercayaan itu seperti kaca, men. Saat kaca itu sudah pecah, maka ia akan susah sekali untuk dikembalikan seperti semula. Tapi walaupun atau jikalaupun dia sudah bisa kembali seperti semula, yang bekas retakannya itu tidak akan pernah bisa hilang. Jadi bagaimanapun juga bekas itu masih akan tetap ada walaupun bentuknya sudah kembali seperti semula. Ya, jadi intinya yang ingin gua katakan di sini, jangan mengecewakan orang lain lah intinya. Jangan mengecewakan orang lain jika kalian sendiri tidak ingin dikecewakan gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu itu terpaksa, misalnya kayak urusan tolak menolak tadi, tolong lakukanlah dengan sopan, dengan lembut gitu, agar ya kalian tolak itu gak merasakan damage yang berlebih gitu loh. Orang ditolak aja sudah sakit, terus kalian nolaknya dengan cara kasar gitu. Gak mau contohin ya karena emang gak pernah nolak. Ya jadi misalnya kalian ngomongnya lebih halus, lebih sopan gitu kan, setidaknya mengurangi kekecewaannya dia. Walaupun emang itu dia kecewa, tapi setidaknya apa ya intinya ya, tidak terlalu nusuk di hati gitulah. Jadi so first, jangan pernah mengecewakan orang lain dengan kasar, oke? Kalau itu terpaksa, lakukanlah dengan lembut. Terus kita semua sebagai manusia pasti takut jika dikecewakan, bukan? Bagaimana sih cara agar kita bisa lebih terhindar dari kekecewaan tersebutnya? Jika kalian ingin terhindar dari kekecewaan tersebut, ada dua cara. Yang pertama adalah first, jangan mengecewakan orang lain. Karena hukum karma itu tadi, jika kalian mengecewakan orang lain, suatu saat kalian pasti akan dikecewakan. Terus yang kedua adalah percayalah sama doa dan percayalah sama Tuhan. Karena nggak ada yang mustahil di dunia ini, nggak akan ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tuhan, jika kalian berdoa pada Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya, dan Tuhan akan memberikan di waktu yang tepat tentunya. Jadi kalian kalau sudah berdoa kayak gitu, kayak tadi itu ya, berusaha jadi lebih baik, tolong bersabar, karena yang jelas Tuhan sudah berusaha untuk mengabulkannya. Cuma beliau menunggu waktu yang tepat untuk mengabulkannya gitu. Oke, so that's all for today. Terima kasih telah menonton. Happy New Year. Oh iya, sebelum video ini berakhir, buat yang kalian yang berusaha menjadi lebih baik, saya bukan maksudnya saya mendoakan ya. Saya yakin ada beberapa dari kalian itu ada yang gagal gitu. Mungkin di suatu hari nanti ada yang gagal. Bukan saya mendoakan ini, bukan berarti saya mendoakan. Enggak, saya enggak mendoakan sama sekali. Justru saya mendoakan kalian bisa sukses. Cuma ya jika kalian sudah gagal tersebut, tolong jangan menyerah, oke? Tetap lanjutkan usaha kalian. Kalau misalnya kalian gagal, misalnya kalian telah begadang atau gak bisa tidur, terus habis itu berbohong misalnya kayak tadi ya, kalian berbohong gitu padahal kalian sudah berusaha untuk jadi lebih baik. Nah, tolong jangan pernah menyerah, oke? Walaupun kalian gagal seperti itu, tapi kalian masih bisa berusaha lagi. Karena orang yang paling gagal di dunia ini bukanlah orang yang terus-menerus jatuh, tapi orang yang paling gagal di dunia ini adalah orang yang tidak mau bangkit lagi setelah jatuh. Nah, that's all. So, thanks for everyone who has watched this video. Thank you for all, and Happy New Year for everyone. Woohoo! Gak nyangka udah 2021, itu gila banget sih. Hebat, sugoi dekoy. Dan terima kasih telah menonton. Happy New Year for everyone. See you in the next video and goodbye. Become a better generation, okay? Bye.